Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa li'annahu la ummata ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Demi Allah, saya pribadi merasa bangga dan senang bisa kembali hadir menyampaikan nasihat-nasihat ini kepada antum semua. Dan mudah-mudahan nasihat ini dapat diterima dengan baik dan difahami dengan benar, seraya bisa menimbulkan pahala dan kebaikan untuk kita semua di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua bersama-sama melantunkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, yang mulia, yang paling berakhlak, yang paling memiliki budi pekerti yang luhur, yang telah mengajarkan kepada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menyeru kepada kita untuk menyembah Allah Jalla Jalaluhu saja dan meniadakan tandingan-tandingan baginya. Kita berterima kasih kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kita, dan kita juga menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak terima kasih karena telah menyampaikan ajaran-ajaran yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, risalah yang suci berupa Al-Quran, yang dimana Rasulullah dengan sabar menyampaikan kepada umatnya, para sahabatnya, dan akhirnya sampai hari ini kita dapat menikmati ajaran tersebut dengan nyaman, dengan bahagia dan damai. Alhamdulillah teman-teman, para hadirin mustami'in rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang wasiat Rasulullah untuk kita semuanya. Dimulai dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Mungkin kita tidak asing lagi mendengar nama sahabat ini. Dan nama asli dari sahabat ini adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah. Kunyahnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari dari Bani An-Najjar. Dan sahabat ini adalah sahabat yang ikut dalam Bai'at Aqabah, ikut juga dalam perang Badar, ikut perang Uhud, perang Khandaq, dan seluruh peperangan yang hampir Abu Ayyub Al-Ansari ini mengikutinya. Dan beliau, Abu Ayyub Al-Ansari, adalah seorang pemberani, pendekar dan panglima perang, dan juga terkenal dengan sisinya yang penyabar dan sifatnya yang baik, mulia, yang luhur, serta keimanannya yang sangat kuat dan kokoh, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup sampai pemerintahan Bani Umayyah. Beliau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah, lalu pindah ke kota Syam. Beliau wafat pada tahun 52 Hijriah, bertepatan dengan 672 Masehi kurang lebihnya, dan dimakamkan ketika wafat di bawah tembok benteng Konstantinopel yang sering kita dengar cerita itu. Dan beliau pernah meriwayatkan sebanyak 115 hadis dari Rasulullah kurang lebihnya, dan itu sering kita mendengar riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari berupa hadis-hadis yang sahih. Dan di antaranya kita akan mengupas pada kesempatan ini hadis yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini, bahwa
Abu Ayyub pernah berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka pemuda tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aidni wa auzid." Ya Rasulullah, berilah saya nasihat dan persingkatkanlah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu hadan wajma'il iyasa mimma fi aidin nas." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimakumullah. Arti daripada sabda ini diceritakan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki pemuda kepada Rasulullah dan meminta nasihat dan meminta agar dipersingkat nasihatnya. Maka Rasulullah menasihati pemuda tersebut, "Idza kunta fi shalatika," apabila engkau berdiri mengerjakan salat, "fasalli salata muwaddi'in," maka hendaknya engkau salat seolah-olah itu salat perpisahan. Ya, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu khaban, dan janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang engkau akan meminta maaf darinya keesokan harinya. Kemudian Nabi mengatakan, wajma'il iyasa mimma fi aidin nas, dan hendaknya engkau akan berputus asa dari tangan-tangan manusia ketika kalian tidak bisa mengontrol cara bertutur kata yang baik. Itulah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hadis tersebut ada beberapa pelajaran ya yang mungkin dapat kita ambil pada kesempatan ini. Saya rangkum. Yang pertama adalah berupaya menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi ini sebagian dari wasiat Nabi kepada kita, yaitu agar kita menghadirkan khusyuk di dalam sholat. Maka di antara cara menghadirkan khusyuk di dalam sholat adalah dengan menganggap bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir kalinya untuk kita, sehingga kita akan merasa khusyuk ya, akan merasa ini adalah kesempatan terakhir yang kita punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan munculnya kekhusyuan dalam salat, maka salat akan memberikan pengaruh pada pelakunya, baik pada fisiknya, rohaninya dan spiritualnya, Masya Allah ya. Dan akan menjadikan seorang terhalangi dari perbuatan-perbuatan fahsya yang keji wal munkar ya, perbuatan-perbuatan munkar serta perbuatan-perbuatan maksiat atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, wasiat Rasulullah ya kepada kita agar kita menjaga salat, jangan sampai salat kita tidak khusyuk. Ya, teman-teman mustami'in rahimakumullah, jangan kita mengejar salat dengan target ya. Hatta itu salat witir atau salat malam kah itu, atau mungkin salat tarawih berjamaah. Jangan kita mengejar jumlah yang banyak tetapi tidak menghasilkan kekhusyuan di dalamnya. Ya. Rasulullah lebih suka sholat yang sedikit akan tetapi hadir kekhusyuan di dalamnya. Begitu juga pada tarawih. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan tarawih pada bulan-bulan Ramadan. Maka yang 11 rakaat itu lebih baik daripada yang 23 rakaat tetapi dilaksanakan tanpa ada kekhusyuan. Karena khusyuk ini adalah sebagian dari rukun sholat kita. Bagaimana kita bisa khusyuk? Maka jangan sama sekali kita menghilangkan ya, kekhusyuan ada pada sholat kita. Kemudian yang kedua ya adalah berpikir sebelum berucap. Jadi manusia ya, insan yang baik, yang mulia adalah mereka yang pandai untuk menjaga lisan dari berkata-kata. Seharusnya dia berpikir sebelum dia berucap. Karena Rasulullah SAW ya mengatakan jangan sampai apa yang kita ucapkan dari perkataan kita kepada seseorang lalu menyakiti hati seseorang tersebut dan akhirnya kita meminta maaf pada kemudian hari.
Rasulullah SAW mengajak kita untuk menghindari itu. Dan di sini adalah sebuah keilmuan yang baru untuk kita pada hari ini, yaitu mempertimbangkan dampaknya. Apakah ucapan kita berdampak baik atau justru ucapan kita akan berdampak buruk? Maka kita yang harus berpikir sebelum kita berucap. Dan saya bawakan ya sebuah hadis yang dimana ada seorang pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Ya, maka ini sangat bahaya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat lalu ia terjerumus ke dalam neraka karena ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat. Artinya apa? Ada seorang yang masuk ke dalam neraka disebabkan ucapan mereka. Ya. Maka dengan demikian besar pengaruh lisan, pengaruh perkataan kita. Maka di waktu pagi hari anggota-anggota badan berpesan kepada lisan. Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam di pagi hari, "fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Sesungguhnya setiap anggota badan berpesan kepada lisan. "Fataqulu ittaqillah." Mereka mengatakan, wahai lisan, bertakwalah kalian kepada Allah. Fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajadta wajadna. Jika engkau bertindak benar, maka kami akan benar. Tapi jika engkau melenceng, kami anggota badan pun akan melenceng. Masya Allah, ikhwatal iman, barakallahu fikum. Ini sebuah ilmu yang baru untuk kita, bahwa setiap pagi anggota badan berpesan ya kepada lisan kita, dan di mana pesan itu mengajak agar lisan bertutur kata yang baik, yang mulia, karena benarnya lisan akan menunjukkan benarnya anggota badan. Salahnya, melencengnya lisan menunjukkan juga akan salahnya anggota badan. Maka lisan ini yang memiliki pengaruh besar dan dampak yang sangat besar. Bila mana dampak itu adalah kebaikan, alhamdulillah. Bila keburukan, na'udzubillah. Maka kitalah yang dapat mengendalikan lisan-lisan kita. Dan jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk berucap-ucap, ya, sehingga ucapan yang keluar dari lisan kita, ucapan yang kotor. Ya, ucapan yang kotor. Maka kita harus mengusahakan bagaimana agar ucapan kita baik dan menghasilkan dampak yang baik bagi diri kita, keluarga kita, dan anggota keluarga kita, saudara-saudara dan teman-teman kita. Ada sebuah perkataan ulama, ya, mungkin kita melihat perkataan tersebut di dalam kitabnya, yang dimana Yahya bin Katsir rahimahullah ta'ala berkata, "Ma salaha mantiqu rajulin illa araftu dzalik fi sa'iri amalih wala fasada mantiqu rajulin qattun illa araftu dzalika fi sa'iri amalih." Beliau mengatakan, tidaklah aku menemui seorang yang baik ucapannya melainkan akan tampak kebaikannya dalam semua aktivitasnya, dan tidaklah seorang pun yang jelek ucapannya melainkan tampak pula kejelekan dalam semua aktivitasnya. Jadi lisan kita berpengaruh pada aktivitas. Maka dikatakan dia habib, dikatakan dia ustadz, dia dai, tutur katanya harus baik dong, harus sopan dan santun, karena dia panutan bagi umatnya, bagi mad'unya. Maka dari itu hendaknya orang yang berfikir harus berfikir terlebih dahulu sebelum berucap, karena jika ucapan telah terlontar, maka seseorang akan mengikuti ucapannya. Sedangkan jika ucapannya belum diucapkan, maka orang tersebut yang bisa mengendalikannya. Saya mengingat dari seorang ulama
yang bernama Abu Hatim bin Hibban al-Busti rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-kalimatu idza takallama biha malakathu wa illam yatakallam biha malakaha. Yang artinya adalah ya, kalimat, ucapan atau perkataan yang telah diucapkan itu akan selalu mengikutinya. Sedangkan perkataan yang belum diucapkan, ia mampu mengendalikannya. Jadi apa? Sebelum ucapan kita terlontarkan atau terdengar oleh mustami' para pendengar yang lain, maka usahakan kita berpikir terlebih dahulu akan dampaknya. Apakah menimbulkan dampak buruk atau akan menimbulkan dampak yang baik? Maka teman-teman rahimakumullah, para mustami'in dimanapun antum berada, kita harus perhatikan lisan-lisan kita. Tanda antum baik itu dengan lisan. Ya, apabila lisan kita kotor, maka aktivitas kita kotor. Karena itu ciri-cirinya tercermin dari lisan-lisan kita. Kemudian yang ketiga, ya, yang dapat kita ambil dari faedah hadis itu adalah tidak meminta kepada manusia. Hendaknya seorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena dengan demikian menunjukkan besarnya tawakalnya kepada Allah dan menjadikan ia mulia di tengah-tengah manusia. Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah. Kemudian ia berpesan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta. Hiduplah sekehendakmu. Fa innaka mayyitun. Engkau pasti akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta. Cintailah siapapun yang engkau suka. Fa innaka mufariquhu, ya, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, beramalah sekehendakmu. Fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau ya akan dibalas dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, maka ketahuilah orang yang mulia, seorang mukmin yang mulia yang agung adalah seorang mukmin yang mendirikan, yang menghidupkan qiyamul lailnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan izzahnya, kemuliaannya, kehormatannya, ya, kejayaannya ketika ia tidak butuh kepada manusia. Jadi tidak ada tempat yang paling wajib untuk kita bersandar melainkan Allah. Bila kita bersandar kepada tembok yang kokoh, apabila tembok tersebut terkena gempa dan rontoh, kita pun ikut rontoh. Apabila kita bersandar kepada manusia yang kaya, apabila manusia yang kaya itu jatuh miskin, kita pun akan miskin. Apabila kita bersandar kepada orang yang keker, yang macoel, yang hebat, apabila dia sakit dan mati, kita pun akan sakit dan mati. Tapi ingat, apabila kita bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan mati, tidak akan roboh, dan tidak akan rontok. Maka sungguh sangat luar biasa. Ikhwatal iman, dan barang siapa yang melatih dari dirinya untuk senantiasa berkecukupan karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan padanya. Nabi bersabda, "Wa may yasta'afif yu'affifullah, wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa melatih diri untuk iffah, sikap menjauhi maksiat dan dosa, niscaya Allah akan menjadikannya bersikap iffah. Ya. Barang siapa yang melatih diri untuk berkecukupan, niscaya Allah akan membuatnya berkecukupan. Maka tinggal kita pilih. Apabila kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, kita berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka Allah akan jaga kehormatan kita. Dan barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, akan senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan rizkinya, Allah akan cukupkan ya rohaninya, fisiknya, dan kebutuhan-kebutuhan dunianya. Maka inilah pesan-pesan Rasulullah SAW kepada kita. Wajib untuk kita pahami, renungi, dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fiikum barakallah.